Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ya ini sesuai namanya e-book library. Jadi aplikasi ini itu sebuah perpustakaan, cuman isinya itu buku elektronik gitu. Terus aplikasi ini itu bisa dibilang daya jualnya itu baca online-nya ya. Jadi di sini kan seperti perpustakaan gitu ya, ada daftar bukunya kayak gini. Terus kalau misalnya kita ingin baca online, jadi cukup klik aja salah satu bukunya mau yang mana, bebas. Misalnya yang winter ini, terus pencet ini, baca online. Nah, ntar otomatis bakal ke link ke halaman buat baca online-nya gitu. Kayak gini tuh. Kan tadi winter tuh, ini winter. Nah, di sini kan kita bisa baca. Tapi nggak cuma baca doang gitu. Kita juga bisa ngedownloadnya. Nah, downloadnya mah di sini, di bagian kanan atas. Sama aja kayak Google Drive biasa ngedownload gitu. Nah, terus di sini nih. Ini kan di sini tiap data ini kan punya linknya nih di belakang nih kayak gini. Jadi logikanya nih kenapa bisa diklik ini langsung ke sini itu kan tiap data punya datanya nih, data linknya. Nah, misalnya kita klik, nah si data ini tuh bakal otomatis ke link ke sini. Jadi si datanya bakal disimpan ke sini, ibarat kayak variabel gitu. Jadi data si linknya disimpan ke variabel ini. Nah, kalau misalnya kita klik bakal ke link. Nah, itu teh pakai ini action button gitu. Kayak gitulah ya. Terus di sini nih ada tombol genre ya, ini mah udah tau lah ya. Cuman mengurutkan berdasarkan genre kayak misalnya romantis, isinya romantis doang, inspiratif, inspiratif doang kayak gitulah ya. Terus kalau misalnya mau kembali tinggal klik ini aja yang rumah. Nah, jadi ini semua bakal muncul lagi kayak gitu. Terus di sini juga ada kolom pencarian nih. Nah, pencarian ini itu ngambil kata yang ada di judul. Cukup satu kata aja. Nanti akan muncul yang judul yang pakai kata itu. Jadi misalnya kita ambil ini ya, supernova nih. Nih kayak gini. Begitu dicari, nah ntar yang muncul yang pakai kata supernova doang. Tapi ini berlaku cuma untuk judul, nggak untuk genre atau pengarang kayak gitu. Kayak gitulah ya. Terus di sini ada ini nih, ada logo orang. Ini itu fungsinya buat login. Misalnya kalau kita salahin, ntar bakal ada pesan error. Ya kayak gitulah ya. Nah, kalau misalnya udah login, ntar kita ke panel admin. Di panel ini kayak biasa lah ya, create, update, delete gitu. Input, update, delete, hapus, kayak gitu lah. Nah, misalnya kita masukin ya. Nih kalau misalnya asal, di sini ada ketentuan nih. Kalau misalnya kan di sini ada tahun ya. Tahun itu kan otomatis pasti angka ya. Kalau misalnya kita masukin asal gitu huruf, ntar bakal error. Simpan data gagal. Nah, perhatikan data dan ID. Nah, kalau ID mah usahain jangan ada yang sama. Sedangkan untuk tahun wajib angka kayak gitu. Nih, kalau misalnya ini ya. Nih, ininya yang lainnya asal bisa. Soalnya kan tadi ID-nya nggak ada yang sama. Terus yang tahunnya bener. Kalau yang ininya mah semua pakai varchar. Jadi bebas kayak gitu. Terus kalau edit, nah cukup klik aja yang tadi nih kayak yang link download gitu kan, cukup klik. Ntar si data yang di sini tuh bakal ke link gitu. Sama kayak yang tadi baca online. Tuh sama kayak gini. Ini untuk edit. Nah, nanti kan keluar di sini. Tinggal edit aja. Misalnya pengarangnya kita ubah jadi Jauhead. Nah, kayak gini. Terus tinggal tombol ini klik ubah. Nah, langsung pindah tuh jadi Jauhead. Terus kalau misalnya kita ini nih ID-nya aja yang kita ganti.
nggak akan efek apa-apa, pasti error. Di sini tuh ID-nya tetap sama kayak tadi, kayak gitu. Soalnya kan logikanya pakai ini, datanya itu diambil berdasarkan ID. Kalau ID-nya dihapus, jadi datanya nggak akan ini, nggak akan keubah. Jadi kalau ID-nya diubah juga nggak akan keubah. Jadi yang diubah cuman bisa judul, genre, ya sisanya lah ya, kayak gitu. Terus eh oh ya, di sini kan ada link download nih. Kalau misalnya link downloadnya kita isi sembarang huruf, ntar begitu kita coba baca online nggak akan bisa. Soalnya kan ini bukan link gitu ya, bukan HTTP, jadi nggak akan jalan gitu lah. Terus kalau misalnya hapus, ya ini mah kayak biasa lah ya. Tinggal klik data mana yang mau dihapus, tinggal pencet hapus. Nah, ntar kehapus kayak gitu ya. Terus bagian clear ini itu untuk ngapusinnya doang, nge-clear ini. Tapi nggak akan ngaruh ke database ini. Cuman ininya doang yang hilang. Kayak gini tuh. Nah, terus buat pembuktian yang tadi ya, yang soal yang link, cobain kita isi asal. Nih ya, linknya itu hahaha. Data udah berhasil. Terus coba. Ini kan yang tadi ya, H. Kita coba. Tuh, nggak akan bisa. Soalnya ini bukan link, cuman huruf doang. Kayak gitu. Jadi ya intinya program ini itu ibarat apa ya, library gitu, tempat penyimpanan kita gitu, penyimpanan untuk buku-buku kayak gitu. Nah, si buku ini bisa dibaca secara online ataupun mau di-download kayak gitu. Terus ini kan pakai database ya. Jadi si data-data buku ini itu sebenarnya nggak disimpan di database, disimpannya di Google Drive nih. Jadi sini aku nyediain ini penyimpanan Google Drive, isinya buat ini doang. Nih, jadi kayak gini. Nah, kalau di database mah nyimpannya cuman linknya doang. Jadi si misalnya nih ya, kayak nih ayat-ayat cinta, kita ambil linknya, link yang bisa di share-nya gitu. Nih, jadi yang orang lain bisa ngebaca atau bisa ngedownload bebas sesukanya. Nah, kita masukin ke ini, ke sini nanti ke yang input tadi, kayak gitu. Jadi si database ini cuman bisa dibilang jalurnya doang gitu, jalur buat manggil datanya. Jadi di sini teh kekurangannya itu ini penyimpanannya doang gitu. Jadi penyimpanannya itu harus lewat Google Drive. Terus yang inputnya juga di input ininya, di ininya kita masukinnya link downloadnya, bukan si filenya. Jadi kalau misalnya secara ini ya logika gitu. Jadi kita nguploadin file dulu ke sini, ke data, ke ini, ke Google Drive. Begitu udah di Google Drive, baru kita ini share dan ambil linknya. Nah, kalau udah dapat linknya, baru bisa ke sini. Jadi agak ribet gitulah ya, gitulah. Jadi mungkin udah gitu aja ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya mah ntar aja di grup gitu ya. Jadi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.